Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulfayana dengan stambuk A1L1200062. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut, 2-3 tradisi pemikiran politik demokrasi secara konseptual seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres tahun 1998. Demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yaitu Classical Aristotelian Theory, 2 Medieval Theory, 3 Contemporary Doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristoteles, demokratis merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval theory yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikan dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. 3. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa yang bercirikan 1. Cita-cita rapat, 2. Cita-cita masa protes, dan 3. Cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Materi selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita dan demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. 1. Tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. 2. Ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Dan terakhir yaitu paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupannya, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya, yang dengan kebebasan pribadinya itu, manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. Latif tahun 2011. Sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah, dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa, nation.
3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan nasional bumi putra. Menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme demokratis Eropa. Latif tahun 2011. Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya, misalnya Budiarjo tahun 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu 1. Masa Republik Indonesia I pada tahun 1945 sampai tahun 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dari partai-partai. Karena itu dinamakan demokrasi parlementer. 2. Yaitu masa Republik Indonesia II, di mana pada tahun 1959 sampai tahun 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Ketiga yaitu masa Republik Indonesia III tahun 1965 sampai tahun 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dan yang terakhir yaitu masa Republik Indonesia IV, yaitu tahun 1998 sampai sekarang, di mana masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III. Materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Sanusi tahun 2006. Adapun 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia. 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Maksud esensinya adalah seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Maksudnya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohania, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Maksudnya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu.
Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Keempat, demokrasi rule of law. Demokrasi rule of law. Maksud esensinya, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi degelan atau demokrasi manipulatif. B. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. C. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrutan atau anarkis. D. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepastian hukum, legal interest seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujatan, atau menciptakan perpecahan, pemusuhan atau kerusuhan. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Demokrasi menurut Undang-Undang tahun 1945 bukan saja mengikuti kekuasaan negara Republik Indonesia 49 dengan pembagian kekuasaan yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang tahun 1945 mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi manusia tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Ketujuh, yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang tahun 1945 menghendaki diberlakunya sistem pengadilan yang merdeka, independen, yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacara mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideren, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Daerah otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara eksekutif di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonomi besar dan kecil yang ditafsirkan daerah otonomi 1 dan 2. Dengan peraturan pemerintahan daerah dengan peraturan pemerintahan daerah dengan peraturan pemerintah daerah otonomi itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan
pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. Ke-9, demokrasi dengan kemakmuran dan ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk satu berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dua bersamaan kedudukan di hadapan hukum, dan terakhir yaitu distribusi pendapatan secara adil. Demikian itulah yang dapat saya jelaskan mengenai hakikat, instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semangka Bapipaya, demikian materi saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.